Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ya, kita menempuh kehidupan yang bertanding, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan melalui operasi hukum hayat. Saya merasa peraturan olahraga di sini tuh adalah hukum-hukum kan, undang-undang, peraturan. Ya, saya merasa ini adalah hukum hayat, sebab peraturan pertandingan kita itu bukan tertulis di atas kertas putih oleh tinta hitam, tetapi tertulis di dalam hukum rohayat yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan dengan kekuatan sendiri, saudara-saudari. Amin. Jadi sekali lagi, menjadi pengajar, prajurit, olahragawan, itu adalah fungsi kita pada waktu yang sama. Bukan spesialisasi, ya, seperti yang kemarin kita sudah bicarakan. Ya, di rawatan pagi di sana kan dikatakan Paulus menyamakan Timotius dengan seorang olahragawan yang sedang bertanding. Nah, pada waktu yang sama, jadi secara bersamaan, Timotius harus menjadi seorang pengajar dan prajurit, pula menjadi seorang olahragawan. Ya, kalau prajurit itu berperang, saudara-saudari, tetapi olahragawan itu bertanding. Berperang adalah melawan musuh, bertanding. Nah, melawan siapa? Ya, bertanding di sini jangan sampai dalam pemikiran kita bersaing, ya. Terhadap saudara-saudari jangan bersaing. Justru saudara-saudari adalah partner, rekan untuk sama-sama bertanding. Nah, tadi kita mendoa bacakan 1 Korintus 9 ayat 25, 26. Ya, orang-orang yang bertanding itu dikatakan di sana apa? Menguasai dirinya. Artinya kita bertanding, berlomba untuk menang terhadap diri. Orang yang bertanding itu harus menguasai atau menundukkan dirinya. Jadi kita harus beradu, bertanding, berlomba untuk menang terhadap diri, saudara-saudari. Ya, dalam hal ini saya teringat 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, di sana Paulus berkata bahwa tubuh semakin merosot, tapi manusia batinia harus diperbaharui. Di sini menyiratkan kita tuh sebetulnya bertanding dengan diri. Pertama-tama itu dengan tubuh kita sendiri, saudara-saudari.
Saudara-saudari, tubuh kita itu makin lama makin habis. Makin lama makin terkikis oleh pekerjaan maut. Itu nggak bisa dihindarkan. Oh Tuhan Yesus, berapa lama sisa umurku Tuhan? Berapa lama lagi tubuhku dapat digunakan Tuhan? Untuk kami memenangkan pertandingan ini. Jangan sampai tubuh yang makin lama habis inilah yang menang. Sementara tubuhnya mencapai akhir maut, manusia batinnya belum terbangun. Saudara-saudari, kita harus berlomba. Harus membangun manusia batiniah kita. Jangan sampai tubuh yang menang, mati duluan sebelum kita matang. Inilah saudara-saudari, seorang yang bertanding itu menguasai tubuhnya. Ya. Tapi jangan khawatir bagi saudara-saudari yang sedang mengalami sakit. Mungkin dokter juga sudah pesimis. Ingat 2 Raja-Raja pasal 20. Ya, Raja Hizkia itu sudah hampir mati. Tetapi dia menyadari dia masih butuh banyak waktu. Dia menangis, dia memohon. Akhirnya Tuhan memberi dia umur 15 tahun lagi. Kita pun juga harus demikian, saudara-saudari. Doa, Tuhan Yesus, tubuhku semakin merosot, tapi beri aku waktu, panjangkan umurku. Jangan sampai aku meninggal dunia dalam keadaan yang kalah. Tuhan bisa memperpanjang umur kita sampai kita mencapai kematangan hayat. Nah, itu adalah pertandingan kita melawan waktu yang mengikis tubuh kita. Di aspek yang lain, kita berperang itu melawan tubuh itu sendiri. Karena keinginan tubuh itu menyeret kita. Ya, menyeret kita terus ke dunia, kepada keinginan-keinginan jasmania, kesenangan-kesenangan jasmani. Kita harus berlomba. Jangan sampai tubuh kita yang mengalahkan kita, tetapi kita yang harus mengalahkan tubuh kita. Itulah yang dimaksud 1 Korintus 9:25-26. Yang tadi kita doa bacakan, bahwa seseorang yang bertanding harus menguasai dirinya. Tubuhnya yang harus tunduk kepada dia. Jangan biarkan tubuh menikmati keinginan-keinginan daging. Inilah 2 aspek bertanding melawan diri sendiri. Di satu sisi tubuh makin merosot, kita harus cepat, jangan lambat. Di sisi lain kita sendiri harus menundukkan tubuh itu sendiri, karena banyak keinginan daging di sana. Tundukkan. Inilah pertandingan kita, saudara-saudari. Nah, setelah kita menguasai tubuh kita, maka barulah kita bisa bertanding melawan Satan, saudara-saudari. Satan itu selalu bersaing dengan kita. Satan itu selalu tahu apa yang hendak kita lakukan, dan dia berusaha menyerobot. Ya, di Taman Eden Satan tahu Allah ingin masuk ke dalam manusia melalui makan pohon hayat. Satan berusaha menyerobot, dia duluan yang masuk. Hari ini pun sama, Satan selalu ingin menyerobot. Ya, untuk merusak, saudara-saudari. Nah, kita harus bertanding melawan Satan, tetapi setelah kita menguasai tubuh kita, mulai dari pagi hari, kuasai tubuh kita, bangun pagi.
Tetapi sebetulnya bukan dari pagi hari sih. Mulai dari malam hari kuasai dirimu, tidurlah di jam yang tepat. Jangan terlalu larut oleh kesenangan dunia atau oleh kekhawatiran hidup sehingga kita bekerja sampai larut malam karena khawatir akhirnya nggak bisa bangun pagi. Kuasai tubuhmu mulai dari malam hari. Tidur, waktunya tidur, bisa bangun pagi. Setelah itu tubuh kita menjadi budak kita. Barulah kita bersyarat melawan Satan. Ya. Jadi di sini itu bertanding itu melawan Satan. Nah, untuk perkara ini ya, FKKP menggunakan istilah memerintah. Sebetulnya memerintah di sini salah satu aspek dari bertanding. Bertanding itu untuk mengalahkan musuh. Ya, sama dengan memerintah. Nah, untuk dapat memerintah sedemikian harus mengenal dan menjaga dua hal. Satu, mengenal dan menjaga posisi kenaikan. Dua, mengenal dan menjaga posisi urutan. Kita harus tahu, mengenal bagaimana caranya kita ada di dalam posisi kenaikan. Ya, orang-orang Kristen yang tidak tahu khasiat doa atau tidak tahu cara bagaimana berdoa dengan benar, tidak akan pernah ada dalam kenaikan. Ya, doa-doa kita harus membawa kita ke dalam posisi kenaikan. Yaitu doa-doa yang bukan untuk ego, bukan untuk kepentingan diri, tetapi doa-doa untuk ekonomi Allah. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, bebaskan saya dari kekhawatiran. Bebaskan saya dari ego. Sekarang saya mau berdoa bagi kepentingan-Mu. Kepentingan-Mu harus didahulukan. Tolong saya Tuhan. Nah, itu jalan masuk ke dalam posisi kenaikan. Kita bisa memerintah di atas. Bagaimana kita bisa memerintah sesuatu yang di atas kita? Kita hanya dapat memerintah dari atas. Memerintah orang-orang yang ada di bawah. Satan harus ada di bawah. Caranya adalah dengan berdoa. Ya, cara paling baik doa mitra. Berdua, bertiga, berlatih. Kalau doa mitra tuh ada pokok doa. Pasti bukan doa-doa yang ego, doa-doa yang cengeng, doa-doa yang untuk diri sendiri, merengek-rengek untuk diri sendiri. Apa itu? Doa yang rendah itu. Jangan mengasihani daging, jangan mengasihani tubuhmu. Naiklah ke atas dengan berdoa bagi kepentingan Allah. Ikutlah sidang-sidang doa. Milikilah mitra-mitra doa, berdoa bagi gereja lokal Anda. Maka Anda akan ada dalam posisi kenaikan dan bersyarat untuk menang melawan Satan. Menang dalam pertandingan melawan Satan. Kemudian kita harus sadar juga posisi urutan. Mengenal urutan kita tuh di mana. Ya. Jangan merasa paling hebat. Ya, apalagi kita melihat kelemahan-kelemahan saudara-saudara yang di depan. Saudara-saudara tua, penatua, pewajib. Ya, kita melihat mereka begitu banyak kelemahan, lalu kita merasa diri lebih hebat. Ya, hati-hati, kenalilah urutan Anda. Allah sudah mengatur Anda di mana urutannya. Jangan meninggikan diri sendiri, tunduklah kepada Allah, rendahkan diri, berdoalah bagi situasi gerejamu, gereja lokalmu. Dengan demikian, Anda akan berada di posisi kenaikan dan mengenal urutan, menang dalam bertanding melawan Satan yang menyerobot. Nah, saudara-saudari, sekali lagi tadi kita bisa menang kalau bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Ini adalah perkara apa? Peraturan-peraturan olahraga ini adalah hukum hayat. Di dalam roh kita yang mengatur kita. Untuk itu kita harus melatih roh. Jangan kendor, jangan malas. Orang malas, orang kendor mana bisa menang. Ya, orang malas, orang kendor ya pasti kalah. Bahkan oleh tubuhnya sendiri dia kalah. Bagaimana mau menang melawan Satan? Ya, tubuh ini bisa menjadi budak kita kalau roh kita kuat. Makanya harus melatih roh. Mulai dari pagi melatih roh. Menyeru nama Tuhan secara pribadi. Ya, secara pribadi jangan kurang berlatih roh. Ikut penyegaran pagi, jangan pasif. Hanya bangun, buka HP, denger, diam, mulutnya. Nggak apa-apa kalau mic-nya di-mute, nggak apa-apa, silahkan. Tetapi di rumah mulutnya jangan di-mute ya. Ketika doa baca, ikut doa baca. Berdoa, ikut berdoa. Ya, menikmati berita terus menyeru nama Tuhan, berkontak dengan Tuhan. Jangan pasif, jangan malas, jangan kendor. Akhirnya kalau kita sedemikian, maka hukum roh hayat beroperasi. Peraturan-peraturan pertandingan itu adalah hukum roh hayat yang beroperasi. Hasilnya pasti bisa menang kalau mengikuti peraturan-peraturan hukum roh hayat itu. Ya, saudara-saudari, mulai dari pribadi, di rumah kita melatih roh. Jangan lupa di sidang-sidang pun juga tetap waspada melatih roh. Ya, di satu sisi gereja harus memberi kesempatan saudara-saudari berbagi nikmat. Harus memberi kesempatan saudara-saudari berdoa, memilih kidung. Ya, tetapi ingat, saudara-saudari yang lebih vital, berjaga-jaga. Jangan sampai Satan menyerobot, membuat sidang jadi kacau. Saudara-saudari yang sebetulnya bisa berbagi nikmat, diam. Akhirnya banyak saudara-saudari ngomong asal-asalan, ngalor ngidul, ngaco. Akhirnya sidang dirugikan, Satan yang menang. Saudara-saudari, ketika situasi itu muncul, kendalikan sidang, bangkit, berbicaralah, luruskanlah. Ya, ketika berkidung jangan mulut didiamkan, tapi berkidunglah. Sehingga sidang-sidang kita justru mengalahkan Satan. Jangan sampai saudara-saudari terus-menerus hadir dalam sidang yang mati dan lemah. Mereka akhirnya jadi tawar hati. Tawar hati terhadap sidang. Dan akhirnya apa? Mereka malah mengapresiasi kekristenan yang merosot. Karena mungkin di sana lebih bergairah. Walaupun belum tentu roh yang menyala-nyala. Itu semua adalah kemenangan Satan. Jikalau kita malas, jikalau kita kendor, tidak mau memerintah bertanding. Seorang yang bertanding itu terus melatih rohnya, terus berwaspada. Jangan sampai musuh menyusul dia, berlari terus, saudara-saudari. Nanti Tuhan datang kembali. Yang dinilai itu adalah ini. Bagaimana kita memperhatikan gereja. Kalau kita cuek-cuek aja terhadap gereja, masa bodoh terhadap masalah dalam gereja, saudara-saudari suam-suam kuku, sidangnya kacau, sidangnya lemah, masa bodoh. Maka Tuhan datang kembali, Tuhan akan berkata, kamu hamba yang malas dan jahat. Kamu tidak layak mendapatkan mahkota. Hari ini kita harus sadar bahwa mata Allah sedang memperhatikan kita. Bagaimana kita merawat gereja, memperhatikan gereja, itulah kriteria yang akan dinilai nanti di tahta pengadilan Kristus, saudara-saudari. Kalau kita memperhatikan gereja, peduli terhadap gereja,
tidak mau mengalami kerugian akibat Satan, terus bertanding, melatih roh, akhirnya kita akan mendapatkan mahkota, saudara-saudari. Mahkota di sini banyak aspeknya, saudara-saudari. Pertama, mahkota hayat, ya, atau mahkota kehidupan. Artinya apa? Kita akan mendapatkan kebangkitan yang pertama. Sebelum kerajaan 1000 tahun, kita sudah mengalami kebangkitan, sementara yang kalah akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, mereka tetap akan mengalami kebangkitan, tetapi kebangkitan para orang-orang yang kalah di akhir kerajaan 1000 tahun itu bukan mahkota. Ya, itu sih ya sudah memang ditakdirkan sedemikian, tetapi kita yang menang akan dibangkitkan dalam kebangkitan lebih awal, kebangkitan yang pertama. Itulah maksudnya mahkota hayat. Kemudian mahkota keadil benaran, mahkota yang kedua dalam garis besar kita. Artinya apa? Mahkota keadil benaran. Ini adalah perkara keadil benaran. Artinya apa? Ini bukan karunia gratis. Kita sendiri harus menjadi adil benar. Ini berarti mahkota berdasarkan perbuatan. Perbuatan yang dihasilkan oleh hayat. Yaitu tadi peraturan-peraturan. Hukum hayat mengekspresikan dirinya melalui perbuatan-perbuatan. Mahkota keadil benaran itu artinya ini bukan gratis. Ini diberikan berdasarkan perbuatan, saudara-saudari. Ya, baca catatan kakinya di ayat referensinya. Kemudian mahkota kekudusan. Apa mahkota kekudusan? Saudara-saudari, kudus itu adalah sifat diri Allah. Di alam semesta ini hanya Allah yang memiliki sifat kudus. Tidak ada yang lain. Kudus itu bukan berarti tanpa dosa. Ya. Binatang-binatang juga tidak berbuat dosa. Ya, tetapi mereka tidak kudus. Banyak orang juga baik, tidak berbuat dosa. Tetapi mereka tidak kudus. Kudus itu sifat Allah. Allah menyalurkan sifat kudusnya ke dalam diri kita, yaitu dirinya sendiri. Akhirnya sifat Allah menjadi sifat kita. Kekudusan Allah menjadi kekudusan kita. Inilah mahkota kekudusan. Ketika Tuhan datang kembali, banyak orang-orang Kristen masih belum memiliki secara memadai sifat kekudusan Allah ini. Tetapi bagi yang menang, mahkota kekudusan menjadi bagiannya. Artinya apa? Dirinya sendiri telah menjadi kudus. Sifat Allah telah tergarap ke dalam dirinya. Akhirnya kita punya mahkota kemuliaan. Ini berbicara tentang transfigurasi. Tubuh kita diperbaharui. Mengenakan tubuh mulia. Saudara-saudari yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, ingat, itu sementara untuk mendorong kita melatih roh. Nanti tubuh kita akan diganti. Semua kecacatan tubuh, kelemahan tubuh dibuang ke sampah. Kita akan memiliki tubuh yang mulia. Inilah mahkota kemuliaan. Kita akan terima sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, semua pun akan menerimanya, tetapi ada yang menerimanya di akhir kerajaan 1000 tahun. Itu sih bukan mahkota. Mahkota kemuliaan ini, tubuh kita ditransfigurasi, ya, menjadi mahkota jika kita menerimanya sebelum kerajaan 1000 tahun. Yaitu untuk memerintah dalam kerajaannya. Oh, semoga saya tidak terlalu cepat. Semoga saudara-saudari tetap dapat menikmati. Ya, masih cukup banyak waktu. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Dikuatkan untuk menjadi olahragawan. Bertanding. Menang melawan diri sendiri. Tubuh. Dan akhirnya menang melawan Satan.
bertanding. Haleluya. Mari silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari silahkan. Oh Tuhan Yesus. Berbagi nikmat itu tanggung jawab Anda. Jangan biarkan Satan menang dalam sidang-sidang. Jangan hanya jadi penonton. Berlatihlah berbagi nikmat. Berlomba. Ya, saya ingin paling cepat. Open mic. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ayo. Berlatih. Amin. Jangan malah menjadi takut ya. Justru harus semakin jadi bangkit. Amin. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, pagi ini bertanding ya, dikatakan adalah olahragawan. Olahragawan ini bertanding bukan melawan orang lain atau saudara-saudari, tapi melawan diri kita sendiri ya, tubuh kita ya. Saya menikmati kita perlu bertanding ya dari pagi ini. Kita bertanding melawan diri kita ya, kemalasan ya. Kalau pagi ini sangat dingin ya cuaca di sini. Ini juga satu pertandingan ya, kita mau menang atau kalah ya. Tetap di tempat tidur atau bangun menikmati Kristus ya. Ini adalah pertandingan yang mungkin dimulai hari ini ya. Dikatakan tadi perlu terus waspada, berjaga-jaga ya. Nah, saya sangat berjamaah waspada dan berjaga-jaga ini terus melatih roh ya. Jangan biarkan roh kita ini padam, tetapi terus kita melatihnya. Oh Tuhan Yesus dimanapun ya, bahkan ketika bersidang ini juga terus membiarkan roh ini terus menyala ya. Tadi saya juga terjemah, ini menjadi peringatan kita ya. Kita jangan sampai nanti ketika Tuhan datang ya, kita tidak mendapatkan kebangkitan yang pertama, yaitu pahala. Tadi dikatakan ada kemuliaan, pahala, terus tadi yang lainnya ya. Tetapi sungguh ini menjadi kita dorongan hari ini ya. Terus lagi bertanding, melatih roh, berlatih lagi, berjuang lagi, menikmati diri Allah. Amin. Sehingga dapat mengalahkan tubuh, juga mengalahkan maut. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayo silahkan, masih banyak ini, bisa kali 10 saudara-saudari nih. Silahkan. Jangan dibuang-buang waktunya, sayang. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Sidang-sidang itu tanggung jawab Anda dan saya. Jangan biarkan sidang-sidang mati, lemah, bangkit, berfungsi. Amin. Jangan sampai maut menguasai. Amin. Mana ini?
Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Amin. Tuhan, dikatakan tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, Amin. menguasai dirinya dalam segala hal. Amin. Oh, Yesus ya, untuk memperoleh mahkota abadi. Oh, Tuhan Yesus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Oh, Tuhan Yesus ya, berita pagi ini sungguh mendorong saya lagi. Seperti yang dikatakan saudara Diki, bahwa hari-hari hidup kita ini singkat ya. Oh, apalagi sudah manula. Oh, Yesus, hanya waktu-waktu yang sisa ini boleh dipakai untuk mengejar Tuhan, ya, mengejar dirinya. Oh Tuhan, untuk beroleh pahala. Oh Tuhan Yesus. Tapi dikatakan di sini juga bahwa untuk memperoleh mahkota sebagai juara, kita harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Oh Tuhan Yesus, di dalam gereja kita juga ada peraturan-peraturan, ya, supaya kita boleh mendapatkan juara. Kita harus menuruti semua peraturan-peraturan gereja yang ada di dalam gereja. Oh Tuhan Yesus, sungguh kita perlu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melaksanakan pelayanan ini, untuk berlari ini, berlomba ini. Oh Tuhan Yesus, karena tujuan kita adalah Kristus, pahala kita adalah Kristus, mahkota yang abadi. Oh Tuhan Yesus, segala apa adanya diri Tuhan disalurkan ke dalam gereja. Oh Tuhan Yesus, sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Puji Tuhan, boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Boleh mengambil bagian di dalam, oh Tuhan Yesus, berlari menuju pahala. Saudara-saudara, terima kasih untuk berita pagi ini. Saudara Diki mendorong kita semua supaya semakin berlari untuk mencapai, oh Tuhan, mahkota abadi. Amen. Oh Tuhan, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di bumi hanya sementara, tetapi kehidupan yang sesungguhnya, oh Tuhan, bersama Kristus, di dalam Kristus. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan untuk firman pagi ini, mendorong kita lagi. Amin. Oh. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Ango. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Saya juga menikmati berita pagi ini melalui apa yang sudah Saudara Diki sampaikan ya. Hari ini dikatakan kita pertama perlu mengenal kedua posisi ini ya, yaitu posisi kenaikan, juga posisi untuk bisa memerintah ya. Oh Tuhan Yesus, yaitu posisi urutannya mengenal. Setelah saya dengar penjelasan saudara kita, memang pertama dalam kehidupan gereja bagaimana kita bisa ya untuk memiliki keberanian untuk memerintah. Tentu saja di sini dikatakan roh kita jangan kendor ya. Seringkali kalau roh kita sudah kendor dalam kehidupan gereja, terutama dalam sidang-sidang, kita tuh merasa cuek atau malas ya, biarkan aja orang-orang yang berbicara, yang bagi nikmat ataupun yang doa, kita hanya menikmati. Tetapi setelah kita menikmati sidang itu, kok rohnya tidak membara ya. Itu bukannya kita merasa kita perlu ya, tapi merasa kita juga ikut terlena ya, sidang hari ini kurang membara. Itulah ya, kita hanya bisa memiliki pandangan seperti itu. Tetapi hari ini melalui apa yang saudara kita sampaikan, sungguh kita perlu ya menyadari bahwa kita juga harus memiliki satu keinginan untuk memerintah. Nah, di sini perintah bukanlah kita memerintah orang ya, tapi bagaimana di dalam sidang-sidang kita harus ya memiliki satu, tadi dikatakan punya tanggung jawab ya, ketika kita bersidang, kita perlu berdoa. Apalagi tidak bisa dipungkiri ya, kita yang sudah mengikuti PP pagi ya pasti kita banyak mendapatkan kenikmatan, sehingga itu kita bisa ya berbagi nikmat. Tapi saya juga sering ya malas ya, biarkan saja yang lain. Tapi setelah itu ada perasaan menyesal ya, saya sudah dapat banyak tetapi saya tidak mencoba ya. Oh Tuhan Yesus, itulah saya mendapatkan hari ini. Jangan sampai roh kita kendur ya, karena ketika roh kita kendur, meskipun kita bisa, harusnya kita berdoa, kita tidak berdoa. Harusnya kita bisa bagi nikmat, tapi kita bagi nikmat.
Oh Tuhan Yesus, saya juga sangat bersyukur ya melalui berita pagi ini, penyampaian dari saudara juga mendorong kita memulihkan kembali ya, supaya dalam sidang-sidang kita juga merasa memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama berbagiannya. Karena hari ini saya juga mendapatkan satu semangat lagi, dikatakan kita itu harus bertanding. Bagaimana kita bertanding hari ini tuh mengalahkan ya tubuh kita, yaitu keinginan kita. Memang sering kita sudah menikmati berita, kita merasa semangat ya. Kita sudah tahu kita perlu bertanding, tapi kita kalah oleh tubuh, oleh keinginan kita. Sehingga akhirnya dalam pertandingan kita merasa, nggak usah lah, nanti besok aja deh saya baru ikut. Atau nggak usah deh, lain kali saja. Nah disitulah saya hari ini merasakan sering kita kalah itu karena masih memiliki banyak keinginan sehingga tidak bisa ikut bertanding. Tetapi puji Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali ya, bahwa di dalam pertandingan kita, olahragawan saja untuk mendapatkan piala atau mahkota yang fana, mereka sudah bertanding sedemikian rupa. Apalagi hari ini mahkota kita adalah mahkota yang abadi. Jadi puji syukur pada Tuhan ya, ada perkataan yang sangat menguatkan, dikatakan Kristus sebagai gembala kepala memperhatikan pengembalaan terhadap gereja-gereja. Ketika dia datang kembali, dia akan memberi pahala kepada orang-orang yang setia, yang bekerja sama dengan dia. Sungguh setiap pekerjaan ataupun apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia ya. Karena ini adalah janji Tuhan, pada saat dia datang kembali, dia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang setia. Saya juga berdoa Tuhan, semoga aku menjadi orang yang setia. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan Saudari Ning, kemudian Saudari Dani, nanti Saudara Michael. Amin. Ya, puji Tuhan ya, terima kasih ya Saudara Diki ya, sering kali mengingatkan kepada kita supaya kita itu mempersembahkan waktu pagi kita itu bagi Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Nah, kita tahu bahwa setelah kita dilahirkan kembali, kita ini ada dalam satu arena peperangan, ya, jalur perlombaan yang harus kita menangkan ya. Sebenarnya kita sudah menang di dalam Kristus, tapi kita harus mempertahankan kemenangan ini setiap hari. Ini semuanya ya bagi keselamatan kita sendiri, saudari. Kalau kita tidak menyadari ya keselamatan kita hari ini, ya kita akan menjadi orang yang senantiasa kalah ya, orang Kristen yang senantiasa kalah, tidak bisa menikmati kemenangan yang sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kemenangan ini setiap hari perlu kita rebut sejak pagi hari, saudari ya, terutama di dalam pikiran kita ya. Pikiran kita ini merupakan satu arena ya, arena terbuka Tuhan bagi iblis ya, untuk mendapatkannya. Untuk itu lebih dulu kita harus memiliki tekad ya, untuk merebut pikiran kita ini sejak pagi hari, bagi Tuhan ya, menaruh pikiran kita di dalam Roh. Melalui secara pribadi kita mengontak Tuhan terlebih dulu ya, di dalam persekutuan pribadi kita, mohon Tuhan juga menjaga kita, hati kita, pikiran kita bagi Dia. Kemudian ya mengucap syukur ya, ada persekutuan seperti ini ya. Bagi saya yang secara lokal nggak ada ya persekutuan setiap pagi seperti ini. Saya mengucap syukur, sangat terbantu untuk bersekutu setiap pagi. Saudara senantiasa mengingatkan ya, saya untuk berfungsi di dalam tubuh ya, menjadi tanggung jawab kita semua ya. Setiap sidang-sidang pembangunan tubuh itu tanggung jawab kita, dimulai dari kita. Setiap hari yang memiliki waktu yang vital dengan Tuhan ya, ini kita akan menjadi berkat di dalam kehidupan gereja. Saudari ya, kita akan membangkitkan saudari yang lain, supaya setiap sidang itu benar-benar adalah sidang yang dipenuhi dengan Kristus, karena hasil jerih lelah kita setiap hari dimulai sejak pagi hari. Nah, kiranya siang hari kita juga tetap menang ya, sampai malam hari ya, kita bisa mempersiapkan diri kembali lagi supaya besok pagi bisa menikmati Tuhan ya, di awal kehidupan kita, saudari ya. Saya senantiasa mempersiapkan ya, sore hari itu kira-kira apa pagi hari yang bisa saya persiapkan, saya kerjakan sore ya, sore gitu, sehingga pagi itu saya sedikit waktu untuk diambil untuk kesibukan saya sambil kerja, tapi saya juga terus ngotot ya untuk bisa menikmati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan Saudari Dani. Amin. Puji Tuhan. Saudari, hari ini kita diingatkan ya bahwa
hari ini kita tuh menempuh hidup ya, dalam pertandingan, yaitu melalui operasi roh hayat ya, hukum hayat ini. Jadi peraturan itu tidak tertulis ya di dalam roh kita ya, tapi peraturan itu di dalam hayat yang kita semua pasti merasakannya, bagaimana hayat itu beroperasi. Hari ini kita juga mempunyai tanggung jawab yang sama secara bersamaan. Saudara tadi mengingatkan kita bahwa ini kita itu sebagai pengajar, prajurit, pelari, petani. Nah, fungsi ini tidak terpisah-pisah, tetapi inilah fungsi kita, inilah tanggung jawab kita ya. Hari ini juga kita diingatkan betapa kita tuh bertanding, tetapi pertandingan itu terhadap tubuh diri kita sendiri. Baik muda, baik tua, siapa yang bisa menggaransi, menjamin bahwa kita akan umur panjang. Jadi ini harus kita minta kepada Tuhan. Ini kita harus upayakan ya. Bahkan waktu kita itu harus tahu betapa usia kita itu adalah suatu perjuangan kita ya. Untuk kita terus tinggal di dalam roh. Oh Tuhan Yesus, berapa lama ya kita masih hidup. Nah, manusia batiniah kita itu harus semakin terbangun, yaitu senantiasa melatih roh. Tadi juga saudara mengingatkan betapa kita walaupun di mana-mana dan kapanpun itu harus tinggal di dalam roh. Mungkin di dalam sidang-sidang waktu diam ya, itu juga terus tinggal dalam roh. Dalam kehidupan kita juga terus berjuang tinggal di dalam roh. Kita harus menguasai tubuh kita ya. Jadi dari kemalasan, dari kelemahan, dari keinginan diri, baru bisa kita itu menguasai Satan ya. Juga kita tuh harus bertanggung jawab terhadap lokal kita ya, dalam arti kok banyak saudara-saudari yang tidak bangkit, kok saudara-saudari kok asal datang, bahkan ngobrol, bahkan kayaknya enggak merasa apa-apa. Oh Tuhan Yesus, ini semua karena kita sendiri kurang berdoa. Kita sendiri diduduki oleh kekhawatiran kita, keinginan saya kurang berjuang ya untuk mendoakan saudara-saudari supaya melihat betapa mustika dan berharganya Tuhan itu, sehingga di dalam kehidupannya tidak biasa-biasa saja, tetapi hidupnya itu benar-benar berjuang untuk mendapatkan Tuhan, dikristuskan Tuhan, dialahkan Tuhan pada zaman ini, bukan zaman kelak. Kiranya ya saudara tadi mengingatkan untuk mempunyai mitra untuk berdoa bersama, supaya kita terbebaskan dari doa-doa yang merenggek-renggek, doa yang minta dibelas kasihani, tetapi berdoa bagi kepentingan Tuhan. Sidang-sidang menjadi juga tanggung jawab kita. Kita juga harus membawa saudara-saudari bangun melalui kita terus melatih roh, tinggal di dalam roh. Amin. Amin. Silahkan Saudara Michael, nggak apa-apa, sedikit terlambat, minta waktu ke saudara-saudari Cimahi. Amin. Silahkan. Amin. Ya, perlombaan yang disebutkan di sini tentunya pertandingan adalah sebuah perlombaan ya. Dan kalau kita mengacu kepada ayat yang dibawakan, sepertinya perasaan kita merasa ini hanya sebuah seperti kalimat afirmatif yang bersifat menyatakan realitas ya, bahwa apabila seseorang bertanding itu perlu menurut peraturan-peraturan olahraga ya, hanya sebuah ketentuan aja ya. Tapi di Ibrani 12 ayat 1 ada satu penekanan yang mungkin bisa lebih meneguhkan kita ya. Di sana di bagian akhirnya dikatakan bahwa dalam berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ya. Jadi ada satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan perlombaan itu adalah perlombaan seperti yang sudah diberitakan pada pagi hari ini ya. Itu yang saya dapatkan juga di Ibrani 12 ini di bagian akhirnya ada dikatakan bahwa ya di ayat 28 ya,
disebut, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita ucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara, di sini dikatakan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi perlombaan ini adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan dan perlu dilaksanakan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, ya. Ya, inilah sebuah penekanan kepada kita dalam aspek pertandingan dan perlombaan ini diwajibkan bagi kita, sehingga kita perlu masuk ke dalamnya, dan untuk masuk ke dalamnya ada tata caranya. Dan yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah kita perlu masuk ke dalam hukum rohayat, sehingga kita bisa berbagian di dalam realitas pertandingan ini, masuk ke dalam realitas perlombaan ini menurut rancangan daripada jalan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pembagian nikmat yang limpah semua, saudara-saudari. Puji Tuhan, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, terima kasih buat terang-Mu, Tuhan. Oh, bagaimana kami bisa menjadi pengajar, prajurit, dan olahragawan. Semua kami tidak terkecuali kami yang telah memiliki hayat-Mu dapat menjadi pengajar, dapat menjadi prajurit, juga menjadi olahragawan yang menang dalam pertandingan. Semuanya itu karena kasih karunia hayat. Semuanya karena hayatlah yang menguatkan kami. Oh Tuhan, tolong kami terus melatih roh, agar kami senantiasa dikuatkan dalam hayat, yang adalah kasih karunia itu. Untuk menjadi pengajar, prajurit, olahragawan, petani, dan pekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Terima kasih saudara. Amin.